Selamat datang di PH Gengsi. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di minggu ini, yaitu minggu pertama di tahun baru 2022. Nah, di minggu ini aku akan membahas ataupun ya pokoknya menceritakan tentang buku ini, buku Arsipelago, yaitu kerja arsip dan pengarsipan di Indonesia. Pada buku ini cover depannya itu warna merah dan juga warna putih, ya mungkin biar semakin ngejreng kali ya, biar semangat orang-orang ngebacanya. Nah, di buku ini dari cara penulisannya maupun jenis font teksnya itu bagi saya setelah membaca mudah dipahami. Namun di sisi lain, saya kayak merasa agak risih karena fontnya mungkin terlalu kecil ya, seperti ini dan ini juga. Tapi semuanya sudah tertutup dengan diberikan sebuah gambar-gambar maupun contoh-contoh arsip yang ada di Indonesia ini. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh gambarnya. Seperti ini juga. Di setiap babnya juga disediakan oleh para penulis buku ini. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri dan melihatnya. Di setiap bab-bab yang berbeda ini juga membahas dari beragam arsip-arsip yang ada di Indonesia, mulai dari seni budaya, seni tradisi, menghidupkan arsip, dan yang lain-lainnya. Nah, di buku ini ngebahas tentang arsip yang ada di Indonesia, mulai dari cara menyimpan data-data. Data-data ini mungkin dari awal-awal zaman Indonesia sebelum merdeka hingga Indonesia merdeka saat ini di tahun 2022. Pentingnya menyimpan data-data ataupun sejenis arsip sejarah Indonesia itu bisa berupa kumpulan-kumpulan koran, foto, audio ataupun visual, majalah, buku, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, di dalam buku ini beberapa penulis menegaskan pentingnya mendokumentasikan segala jenis kegiatan yang dilaksanakan baik itu secara langsung maupun tidak ketika hari ini ataupun di kemudian hari, yang agar kedepannya bisa menjadi suatu bahan ajar ataupun bahan sejarah yang nantinya akan digunakan untuk generasi penerus kita. Ketika zaman semakin berkembang, dokumentasi itulah yang nantinya bisa menjadi saksi sejarah dan bisa juga dijadikan sebagai bahan pelajaran kepada anak-anak sekolah maupun anak-anak kuliahan. Contoh-contohnya yaitu berupa berkas-berkas dari saksi-saksi sejarah, bisa berupa foto-foto peperangan maupun kayak pakaian-pakaiannya mungkin ya, yang nantinya akan diarsipkan di salah satu gedung arsip maupun gedung peninggalan sejarah mungkin, yang berhubungan dengan seni budaya, dokumentasi pidato kenegaraan maupun agenda-agenda rutin kelembagaan negara, nasional maupun internasional. Namun di sisi lain dalam mengarsipkan suatu nilai-nilai budaya ataupun arsip-arsip yang sejenisnya, semua itu tak terlepas dari peran para budayawan atau ahli pengamat sejarah, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang terlibat di dalam lingkup seni budaya itu sendiri yang ada di Indonesia. Di buku ini juga tadi telah saya sebutkan sebelumnya, menampilkan foto-foto ataupun cuplikan-cuplikan koran-koran sejarah dari beberapa tempat-tempat arsip yang ada di Indonesia, seperti contohnya Puskat, itu di daerah Yogyakarta, koleksi pers Tionghoa, lalu ada bangunan perpustakaan Medayu Agung, itu di daerah Surabaya, Museum Frederiksberg di daerah Yogyakarta, tepatnya di titik 0 km, dan beberapa foto lainnya yang tersedia di dalam buku ini. Mungkin kalian boleh membacanya ya, jika kalian memiliki sebuah rasa penasaran maupun sangat menyukai tentang perarsipan di Indonesia. Saya sangat menyarankan kalian untuk membaca ini di waktu yang senggang ataupun ketika ada pelajaran di sekolah. Pengarsipan dan sejarah personal yang saya tangkap setelah membaca buku ini, pada subbab-subbab ini ialah berupa kumpulan-kumpulan arsip sejarah pribadi kita yang kita miliki, bisa itu berupa yang kita miliki secara pribadi maupun tetangga-tetangga ataupun saudara-saudara kita, untuk menyimpan benda-benda bersejarah, bisa itu secara fisik kayak buku ini ataupun koran-koran, buku, novel yang ditulis langsung oleh para sejarawan ataupun saksi-saksi sejarah. Oke, mungkin itu saja terlebih dahulu yang saya sampaikan
pada minggu ini di buku ini, buku Archipelago yang dibuat oleh beberapa orang, mungkin lebih dari 5. Ini dia nama-namanya. Buku ini diterbit langsung oleh salah satu percetakan di daerah Yogyakarta. Oke, sampai sini silakan kalian yang menyukai tentang arsip ataupun sejarah boleh membaca buku ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di buku selanjutnya di minggu depan. Mohon maaf jika saya ada kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan buku di minggu ini. Sekian dan selamat tahun baru. Dadah. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.